Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menceritakan kisah diri saya pribadi, pengalaman saya yang nyata. Tahun 2024 itu saya udah berbicara dengan anak buah Dajjal, namanya Panglima. Panglima bilang kepada saya kalau yang benci Habib itu dialah setan yang akan jadi pengikut Dajjal, walaupun dia ulama. Tahun 2024 itu anak buah Dajjal dari bangsa jin setan udah menyebar luas. Tahun 2024 itu banyak ulama dan muslim berbondong-bondong jadi pengikut Dajjal, yaitu yang benci Habib. Ini bukan kata saya, tapi kata anak buah Dajjal sendiri, pengakuan dirinya kepada saya. Saya berbicara dengan anak buah Dajjal itu lewat teman saya, kemasukan anak buah Dajjal, kerasukan. Sekarang tahun 2025 itu ada orang namanya Muhammad Qasim. Muhammad Qasim dia menyebarkan mimpi-mimpi bertemu Allah, bertemu Nabi Muhammad tahun 2025 ini. Dia menyampaikan kebenaran. Saya berpikir ini ada kesamaan dengan anak buah Dajjal cerita kepada saya, ada kesamaan. Jadi anak buah Dajjal tahun 2005 sekarang itu menyebarkan kesesatan kepada umat manusia dari bangsa jin setan, sedangkan Muhammad Qasim itu menyebarkan kebenaran melalui mimpi-mimpinya. Dalam hati kecil saya, kalau Muhammad Qasim ini adalah Imam Mahdi, karena Al-Mahdi itu artinya orang yang diberi petunjuk Allah. Saya curiga dengan Muhammad Qasim, dialah Imam Mahdi. Saya curiganya ke situ. Sekarang selain dari Muhammad Qasim, siapa lagi yang udah mimpi dengan Allah, dengan Nabi Muhammad? Coba siapa lagi? Belum ada kan? Dulu kisah Nabi Yusuf itu juga bermimpi dengan Allah. Bermimpi. Dia seorang nabi kan? Diangkat jadi nabi setelah bermimpi dengan Allah. Cerita sama bapaknya kisah Nabi Yusuf. Masih banyak kisah-kisah nabi lain yang bermimpi dengan Allah, tapi saya nggak tahu ya. Saya hanya mendengarkan dari ceramah dari ustadz. Ya, para ustadz dan para habib yang lebih tahu daripada saya. Saya mah muslim biasa, saya mah orang bodoh, banyak dosa, banyak maksiat. Tapi saya punya kelebihan satu aja kelebihan saya, yaitu kejujuran, amanah. Inilah kejujuran dan amanah yang Allah sukai, yang Allah cintai, walaupun dia ahli maksiat, dia pendosa. Seorang ahli maksiat, seorang pendosa, dia jujur, dia amanah. Dia katakan yang salah, dia katakan salah, yang benar dia katakan benar. Jujur, dia amanah. Itu lebih baik daripada ulama pembohong, daripada kiai ustadz pembohong, hanya memuaskan hawa nafsunya, hanya demi mendapatkan uang haram dia rela berbohong untuk menyesatkan umat Islam. Sekarang tahun 2025 ini udah banyak banget
para pembenci-benci Habib, bahkan dari ulama-ulama atau kiai ustadz yang membenci Habib banyak sekali. Ya memang benar apa yang dikatakan Panglima anak buah Dajjal itu benar kepada saya. Dialah yang akan jadi pengikut Dajjal. Saya waktu berbicara dengan Panglima anak buah Dajjal, itu saya mau dicekik, tahu nggak? Mau dicekik, mau dibunuh saya. Tapi saya sabar. Saya berdoa dalam hati kepada Allah, ya Allah, lindungilah saya ya Allah dari anak buah Dajjal namanya Panglima ya Allah. Dalam hati saya berusaha tenang. Itu saya ketakutan saya waktu berbicara dengan anak buah Dajjal, tapi saya pura-pura tenang. Dia menawarkan kepada saya untuk bisa melihat bangsa jin, menawarkan kepada saya tubuh saya ini ditempati anak buah Dajjal, tapi saya menolak. Saya takut berbuat syirik kepada Allah. Dalam hati saya menolak. Tapi saya waktu berbicara dengan anak buah Dajjal, alasannya nanti saya nggak bisa tidur, nanti kalau bisa melihat bangsa jin, itu alasannya mulut saya. Tapi hati saya menolak, gak mau, takut saya berbuat syirik kepada Allah. Itu alhamdulillah Allah masih melindungi saya, menjaga saya, sehingga saya bisa menyampaikan kebenaran ke media sosial ini. Saya sudah menyampaikan kisah cerita saya yang nyata ini ke 7 ustadz 3 desa. Tapi 7 ustadz tidak percaya dengan kata-kata saya. Tidak percaya kalau saya sudah berbicara dengan anak buah Dajjal dari bangsa jin setan, tidak percaya. Ya memang sulit dipercaya. Bangsa jin itu kan gaib, gak bisa dilihat. Apa bisa mungkin? Ya bisa terjadi. Bangsa jin itu bisa masuk ke dalam tubuhnya manusia, yaitu kerasukan. Jujur aja, saya tidak bisa melihat anak buah Dajjal dengan mata kepala sendiri, saya tidak bisa. Karena saya memang menolak, gak mau melihat. Itu takut berbuat syirik pada Allah. Ingat, dosa syirik itu dosa tidak bisa diampuni Allah. Walaupun dia hafal Quran, hafal hadis, dia hafal segala macam ilmu agama, tapi dia berbuat syirik kepada Allah, Allah akan melemparkan dia ke neraka jahanam. Allah paling benci orang yang menduakan Allah. Allah paling benci kepada hambanya yang berbuat syirik. Itu. Jadi waspadalah terhadap syirik. Syirik apapun itu, waspadalah. Jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah. Saya pun kadang sudah hampir putus asa menyampaikan kebenaran ini. Tapi mau bagaimana lagi? Ini demi keselamatan umat Islam. Saya menyampaikan seperti ini demi menyelamatkan umat Islam. Karena tahun 2025 ini, itu anak buah Dajjal sudah menyebar luas dan menyesatkan manusia untuk menjadi pengikutnya. Tapi mereka tidak menyadari kalau mereka itu sudah jadi pengikut Dajjal. Mereka tidak menyadari. Disitulah memang kehebatan, kelebihan anak buah Dajjal, bisa menyesatkan tapi mereka tidak menyadarinya sesat, merasa seolah-olah benar gitu. Sekarang saya tantang semua ulama pembenci Habib seluruh dunia lah. Kalau di Indonesia, seluruh Indonesia, saya tantang sumpah pocong secara lip dengan saya. Dalam sumpah pocong, yang berbohong itu mati diajak Allah. Saya ingin yang pelaku yang berbohong dalam sumpah pocong mati disambar petir, tubuhnya terbelah menjadi 2 di depan umum, biar semua negara tahu, biar semua orang tahu siapa ulama pembohong dan siapa yang jujur dan siapa yang salah. Tapi sampai sekarang udah 1 tahun saya tantang ulama pembenci Habib, gak ada yang mau melayani saya sumpah pocong. Itu membuktikan kalau saya benar, karena gak ada satupun
ulama pembenci Habib tidak merespon saya, tidak melayani saya sumpah pocong secara live. Mana Imad, mana Abbas? Itu Imad Abbas itu ulama pembohong, pengikut Dajjal, dia setan, bukan kata saya. Itu kata anak buah Dajjal sendiri dari bangsa jin setan bilang ke saya. Kalau kalian tidak percaya dengan saya, mau ini siapa yang bisa melihat bangsa jin? Saya antar ke rumahnya anak buah Dajjal langsung. Saya tahu tempatnya. Tapi resikonya ditanggung sendiri ya. Aku gak mau tanggung jawab. Masalahnya nyawa. Sangat mengerikan sekali kalau bertemu dengan anak buah Dajjal. Kalau kalian tahu, mengerikan sekali. Itu semua bangsa jin takut dan tunduk kepada panglima anak buah Dajjal. Kalau anak buah Dajjal panglima gak suka melihat bangsa jin, itu dimakan dengan cara disedot. Di depan saya itu dia bilang kepada saya, udah saya makan tuh bangsa jin. Saya tanya, kenapa kamu makan bangsa jin? Aku gak suka dia nantangin saya, makanya saya makan. Terus dia muntahin lagi itu. Nah, berani gak sekarang mau ketemu dengan anak buah Dajjal panglima, orang yang bisa melihat bangsa jin? Mengerikan kan itu. Tapi alhamdulillah saya masih selamat, diberikan keselamatan oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Saya masih bisa menyampaikan kebenaran. Sekarang saya tunggu 24 jam sampai kiamat. Buat para pembenci Habib, saya tantang sumpah pocong secara live. Berani enggak? Gak usah keluar-keluar di sosmed, gak usah banyak omong, gak usah, buktikan sumpah pocong secara live. Aku ingin Allah yang akan jadi saksi. Aku ingin siapa yang dibela Allah dan siapa yang diajak Allah. Orang jujur, orang amanah tidak pernah takut kepada siapapun. Tidak pernah takut, kecuali yang takut kepada Allah. Orang jujur yang amanah. Orang pembohong, orang yang tidak jujur, yang tidak amanah, dia akan serba ketakutan. Dia ajak sumpah pocong aja dia takut, gak berani. Seolah-olah budak, seolah-olah buta, gak melihat video saya ini. Udah 1 tahun loh saya bikin video ini. Udah 1 tahun, tapi gak ada yang merespon satupun. Jujur aja, saya ini muslim biasa. Bukan saya muhibin atau mukibin, bukan. Bukan saya pendukung Habib, bukan. Bukan saya pendukung ulama, bukan. Saya muslim biasa yang menegakkan kebenaran, yang menegakkan keadilan. Saya akan bela ulama siapa aja yang benar atau Habib yang benar. Kalau seandainya Habib salah, ya saya salahkan. Kalau ulama yang salah, ya saya salahkan. Tapi masalahnya Habib sekarang ini di pihak yang benar, ya saya otomatis membela Habib. Kayak si Imad, si Abbas itu, Imad Abbas itu salah, ya saya salahkan. Gak ada saya ngebela. Ngapain ngebela orang salah? Bego. Orang salah kok dibega, orang dibela, orang salah kok dibela. Ngapain? Ngikut masuk neraka mereka. Mayoritas itu ulama-ulama pembenci Habib itu mencintai dunia, suka makan uang haram. Asal kalian tahu ya, orang kalau sudah kebanyakan makan uang haram, dia tidak akan pernah takut lagi untuk berbuat jahat terang-terangan. Bahkan Allah saja ditipunya sama dia, dibohongnya sama dia, padahal Allah itu maha tahu. Allah itu suatu saat Allah akan membongkar ulama-ulama busuk, kiai-kiai busuk yang mencintai kehidupan, yang suka makan haram. Allah akan bongkar dengan caranya sendiri. Kita nunggu waktu aja. Sekian dan terima kasih. Inilah yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.